terkait dengan analisis regresi dan korelasi sederhana. Yang sebenarnya materi ini sangat sederhana karena Anda sering menggunakannya di dalam membuat kurva atau analisis-analisis lain yang berusaha untuk menghubungkan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Oke, dalam bahasan geometrika ini kita akan membahas analisis regresi dan korelasi sederhana, mulai dari yang regresi sederhana, satu variabel terikat dengan satu variabel bebas, kemudian nanti juga satu variabel terikat terhadap banyak variabel bebas atau disebut dengan multivariat. Oke, saya kayaknya harus ini ya dulu, off kamera ya, sudah mulai biar ininya sinyalnya. Oke, saya kembali ke sini. Yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah mencari korelasi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dalam pokok bahasan analisis regresi dan korelasinya. Kita masih batasi pada regresi yang sederhana. Secara garis besar, regresi itu adalah sebuah metode atau teknik statistika yang digunakan untuk mempelajari hubungan fungsi dari satu atau beberapa variabel, tentunya variabel bebas terhadap variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi. Misalkan variabel bebasnya kalau di dalam hukum Lambert-Beer adalah konsentrasi, kemudian variabel terikatnya adalah absorbansi. Nah, apakah ada korelasi antara absorbansi dengan konsentrasi misalkan? Maka kita akan korelasi didefinisikan sebagai ukuran kekuatan hubungan antara dua variabel satu sama lain. Dalam hal ini, korelasinya ini tidak harus selalu memiliki hubungan sebab akibat. Tapi yang kita lihat adalah adanya korelasi. Hubungan itu tidak harus selalu hubungan sebab akibat, karena begini maka begitu tidak. Tapi ini hanya semata-mata bagaimana hubungan antara keduanya, apakah memiliki ikatan korelasi yang kuat atau lemah. Nanti kan ada korelasi yang kalau konsentrasinya semakin meningkat, kemudian absorbansinya juga meningkat misalkan, berarti hubungannya sebanding. Ada juga korelasi yang berbanding terbalik, misalkan semakin tinggi konsentrasi maka absorbansinya akan semakin rendah. Nah, ini biasanya terjadi pada analisis fluoresensi dengan metode quenching atau pemadaman gitu, yang mana kadar zat quencher itu semakin besar konsentrasinya maka dia mampu memadamkan fluoresen. Jadi nanti respon alat berupa fluoresennya itu akan semakin kecil intensitasnya. Nah, berdasarkan dari derajat atau pangkat variabel bebasnya, maka regresi kita mengenal ada regresi linier. Regresi linier yang seperti Anda sering pahami, ya regresi garis lurus lah kira-kira. Kenapa bentuknya berupa kurva grafik garis lurus? Karena pangkatnya atau eksponennya itu masih pangkat 1. Kalau pangkat 2, maka bentuk grafiknya adalah kurva atau kurva berbentuk lonceng. Nah, kalau pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya tentu akan bervariasi. Nah, regresi berdasarkan banyaknya variabel bebas, maka kita mengenal ada regresi sederhana, ya, yakni regresi univariat atau hanya satu variabel bebas. Nah, ini yang sering Anda lihat ketika Anda melakukan kurva kalibrasi, misalkan penentuan kadar analit menggunakan spektrofotometri UV vis yang diukur pada hanya satu
panjang gelombang, absorbansi pada satu panjang gelombang. Berarti hanya satu variabel. Kemudian ada regresi berganda atau multivariat. Artinya di sini variabel bebasnya lebih daripada satu. Artinya misalkan Anda kepengen mencari kadar atau konsentrasi suatu analit, tetapi kadar ini bisa dihitung korelasinya dari tidak hanya satu, lebih dari satu. Misalkan dihitung pada 400 nanometer, kemudian absorbansi pada 600 nanometer, 350 nanometer, dihitung bersamaan. Jadi variabel absorbansi dalam hal ini ada tiga. Di satu kadarnya satu, tetapi diukur pada absorbansi tiga panjang gelombang yang berbeda. Nah, biasanya hal-hal semacam ini terjadi untuk analis sampel-sampel yang tanda kutip campuran. Jadi kalau cuma satu kan dia punya satu panjang gelombang. Tapi kalau campurannya ada tiga misalkan, maka kita bisa menggunakan informasi dari lebih dari satu panjang gelombang. Selama ini yang Anda pelajari adalah misalkan analisis spektrofotometer UV vis. Itu biasanya Anda hanya belajar atau menghitung pada satu panjang gelombang tertentu saja, yakni panjang gelombangnya si analit. Padahal Anda bisa mengukur juga pada panjang gelombang yang berbeda. Oke, secara sederhana kita akan belajar tentang regresi linear yang sederhana ya. Regresi linear yang sederhana. Ini mungkin tidak akan saya bahas sekarang karena Anda sudah paham betul sampai berulang kali ketika Anda praktikum selalu yang diminta membuat regresi linear. Nah, regresi linear itu tadi tahu ya definisinya, pangkatnya satu, univariat, variabelnya masih satu. Misalkan
konsentrasi. Kan kalau Anda sering kali di kimia analitik kan ajarannya adalah absorbansi sebagai sumbu Y dan konsentrasi sebagai sumbu X. Tapi di alat itu sendiri, kalau Anda menyimpan persamaan regresinya untuk dipakai di hari berikutnya, formatnya adalah konsentrasi sebagai sumbu Y dan respon alat atau absorbansi sebagai sumbu X. Kenapa? Karena ketika kita membuat konsentrasi, human error-nya itu besar. Orang yang sama membuat larutan, itu larutan yang sama, itu bisa berubah-ubah. Anda diminta untuk membuat larutan 100 ppm metanyl yellow. Coba Mbak ulang sekali lagi. Ulang sekali lagi. 3 sampel ini ketika diukur absorbansinya, itu berbeda. Tidak sama. Artinya human error itu sifatnya random error, kesalahan acak yang tanda kutip tidak konsisten. Tapi kalau instrumen itu kan systemic error ya, kesalahannya itu tetap begitu. Misalkan kalau dia hanya geser misalkan 1 basis point, 1 berarti negatif 1, lebih kecil dari yang seharusnya, ya dia akan tetap negatif 1 terus. Tidak akan ngacak seperti ketika Anda membuat larutan standar buatan manusia. Negatif 1 ya negatif 1 terus begitu. Sehingga inilah yang menjadi alasan kenapa pada alat-alat instrumen kimia biasanya kecenderungannya adalah menggunakan inverted regression linear atau regresi linear yang dibalik. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar kalau yang regresi univariat, yang satu variabel Anda sudah biasa ya, saya tidak akan bahas di sini karena Anda sudah terbiasa menggunakan kurva kalibrasi untuk menentukan alat seperti pada praktikum AS dan sebagainya. Tapi mungkin yang akan saya bahas di sini adalah kalau sistemnya adalah campuran, sehingga kita memerlukan analisis regresi multivariat atau lebih dari satu variabel bebas. Saya akan ambil contoh di sini. Contohnya adalah ini. Semoga. Nah, contoh studi kasus adalah saya ambilkan dari praktikum anak 2023 ini ya. Kasusnya adalah kasus adulterasi santan, karena santan selama ini kan akhir-akhir ini kan agak mahal ya. Satu buah kelapanya itu bisa 10 sampai 15.000. Kalau sampai di pasar tukang parut ya mungkin bisa sampai 20 sampai 25.000. Agak mahal memang sekarang. Maka kemudian orang jualan santan itu dilakukan adulterasi dengan penambahan air supaya santannya itu menjadi kelihatan lebih banyak. Kalau orang beli jumlahnya banyak itu kan puas. Masa 25.000 cuma dapat 50 mili kan? Maka ditambah air bisa dapat 1 liter 20.000. Seneng yang beli. Padahal itu ya tambahannya air, tidak menambahkan nutrisi. Nah, kita akan coba membuat larutan standar untuk menguji adulterasi pada santan. Santan dengan santan murni tanpa penambahan air 100%, 90%, 80%, 60%, dan 50%. Ini persentase volume per volume ya, kalau tidak salah. Volume per volume. Kemudian kita kepengen menguji sampel 1, sampel 2, sampel 3. Yang sebenarnya sampel 1, sampel 2, sampel 3 ini ketika dibikin praktikum itu kadarnya sudah diketahui ya, kisaran sekitar tentu pada range ini ya, pada range kurva ini dibikin di kisaran 60%-an lah kira-kira 60-80% ya 60-an kira, antara 60 sampai 80%. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melakukan validasi metode. Apakah hasil akhir yang diperoleh itu bisa sama dengan nilai yang seharusnya.
60%. Kira-kira begitu. Sehingga sampel 2, sampel 3, sampel 1 sampai 3 ini kisarannya 60%. Oke. Sehingga apa yang kita lakukan dalam kasus ini, kita punya data bilangan gelombang yang jumlahnya ada 1899 bilangan gelombang, yang mana masing-masing sampel itu, ini larutan standarnya ya, itu punya absorbansi. Misalkan absorbansi pada bilangan gelombang 650 adalah 0,4, 652, 0,4, 0457. Berarti kita punya banyak sekali data. Sementara jumlah sampel kurvanya itu paling cuma 1, 2, 3, 4, 5. Cuma ada 5. Ya. Nah, sehingga ini kalau kita lihat, kalau saya plot ininya, plot ininya, semoga tidak error. Ini kalau saya plot, ini kebetulan ada yang error di tempat saya. Ini kalau saya plot grafiknya, itu jadinya begini. Ini adalah profil spektra FTIR dari santan ya. Ini yang kalau di bilangan 3400 yang paling rendah ini adalah santan 100% misalkan. Semakin besar penambahan airnya, maka absorbansi pada bilangan gelombang 3400 ini semakin tinggi. Sebaliknya pada bilangan gelombang di 1000-an, 1050, 1056 ini di daerah sini, semakin tinggi kadar airnya, maka semakin rendah absorbansinya, semakin turun. Ini kebetulan bisa teramati ya kecenderungannya. Nah, dari situ maka kalau di aplikasi yang lain kita bisa mengubah matrik datanya. Ini adalah variabel bilangan gelombang yang ini, yang masing-masing bilangan gelombang punya nilai absorbansi sendiri-sendiri sehingga membentuk spektra FTIR. Yang spektra FTIR itu adalah sangat karakteristik untuk masing-masing sampelnya, yang kadarnya 50% punya sendiri, 60% punya sendiri, dan seterusnya. Kalau kita olah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau datanya begitu, maka bisa enggak dari data absorbansi spektra FTIR yang begitu banyak, kita mencari hubungan korelasi linear antara variabel bebas berupa absorbansi pada berbagai bilangan gelombang dengan nilai konsentrasi dari kemurnian sampelnya, kemurnian santannya ya, sehingga kita bikin matriks datanya seperti ini. ID sampel 50%, 60%, 100%, sampel 1, 2, 3. Kadar kemurnian santan 50% itu kan artinya 50 dibagi 100, 0,5, 0,6, 0,8, 0,9, 1. Ini artinya santan murni. Nah, ada enggak korelasi antara kadar kemurnian santan ini dengan absorbansi pada berbagai bilangan gelombang? Gitu. Ya. Kalau kita sudah dapatkan model itu, bisa enggak model itu diaplikasikan kepada sampel yang tidak diketahui ini? Gitu. Nah, cuma kelemahannya di real stat ini kita trial and error. Pak, kalau begitu ini bilangan gelombangnya boleh ngasal ya? Iya, karena trial and error. Kalau mungkin di aplikasi yang berbayar, nanti bisa langsung dipilihkan bilangan gelombang mana yang memberikan kontribusi, begitu ya. Tapi karena kita di sini yang gratisan, ya kita masukkan datanya bilangan gelombang mana yang
memberikan kontribusi terhadap regresi linear, mana yang tidak, gitu ya. Nah, catatannya adalah ketika Anda menggunakan real stat ini, analisis multiple linear regression itu hanya dapat dieksekusi ketika jumlah sampel yang Anda punya ini lebih besar daripada variabel bebas yang digunakan sebagai prediktor. Boleh saya tulis di sini ya. MLR hanya bisa dapat dieksekusi jika variabel prediktor X, variabel prediktor X-nya yang nanti dipakai sebagai sumbu X, dalam hal ini adalah absorbansi pada berbagai bilangan gelombang. Artinya data bilangan gelombang berapa yang bisa dipakai jumlahnya. Itu lebih kecil dari jumlah sampel. Kalau kita punya 5 sampelnya, 1, 2, 3, 4, 5, maka jumlah maksimal data absorbansi pada berbagai bilangan gelombang yang bisa dipakai untuk analisis hanya ada 4. Ini kan cuma 3 ya, 1, 2, 3. Sebenarnya boleh Anda tambahkan di sini satu lagi 4 gitu ya. Tapi karena kebanyakan saya ringkas aja 3 aja gitu ya. Tapi kalau Anda tidak puas misalkan, Anda bisa menambahkan di sini maksimal satu lagi data pada bilangan gelombang yang Anda sukai atau mau diuji lah kira-kira begitu. Gitu ya. Jadi di real stat ini kita punya kelemahan, salah satunya adalah metode analisisnya itu bisa dieksekusi kalau jumlah sampelnya ini lebih besar daripada variabel prediktornya, gitu. Atau n ya, saya tuliskan di sini sampel atau n begitu. Nah ini kan 3 kurang dari 5, berarti dapat kita eksekusi. Oke ya, ini hanya penjelasan format matrik datanya. Supaya dapat dieksekusi, karena ini ada bagian-bagian yang di di merger ya. Ini sel ini kan hasil mergeran antara sel 1 B1 dengan B2. Nanti kalau dieksekusi dia tidak mau. Maka ini saya harus rapikan dulu. Tidak ada sel yang di merger. Pastikan tidak ada sel yang di merger. Oke, kalau sudah saya ubah, ini kan gampang aja, ini tinggal di copy paste, ini tinggal di copy paste ke sini sampai bawah sampelnya ini, kemudian ya ini tinggal di copy paste, ini adalah ini adalah ini. Yang ini semua adalah header. Header itu adalah identitas data, bukan data yang harus dimasukkan sebagai data utamanya. Itu adalah judul datanya lah kira-kira begitu. Oke. Kalau sudah, saya hapus ya, ini tadi saya sudah ngomong panjang lebar, ternyata kita terputus. Ya terpaksa ini saya hapus dulu biar tidak mengganggu pemandangan. Oke ya. Oke, bagaimana kita mengeksekusi kasus ini menggunakan Excel, menggunakan real stats? Maka pertama Anda ketik Ctrl M. Saya terputus lagi enggak ini? Konfirmasi? Terputus enggak? Tidak, Pak. Enggak ya? Oke. Kemudian pilih regresi, reg. Kemudian pilih yang multiple linear regression. Ini. Nah, ingat ya, karena ini instrumental, maka saya lebih cenderung menyukai sumbu X itu adalah respon alat, berarti nilai absorbansi. Dari mana? Absorbansi pada berbagai bilangan gelombang dari data larutan standarnya atau larutan ini. Jadi 0, 5, 6, 8 sampai dengan 1. Sedangkan sumbu Y-nya saya lebih menyukai itu sebagai konsentrasi. Sehingga nanti kalau ada sampel, saya masukkan persamaan regresi bisa langsung ketemu kadar sampelnya gitu.
Oke, ini boleh saya memasukkan intercept, boleh tidak? Ya, saya boleh hilangkan dulu ya interceptnya. Tapi kalau mau ada juga enggak apa-apa lah, wis lah gitu aja ya. Oke, kita pilih, nah ini ya, robust hipotesis 0, saya pilih yang ini. Sebenarnya ini enggak terlalu ngaruh banget sih. Tapi ini ada hubungannya sebenarnya dengan menguji hipotesis ya. Oke, saya tidak mengaktifkan step-based regression. Nanti saya bahas ini ya. Saya normal dulu beginilah, kira-kira begitu. Oke. Keluarannya akan kita taruh di sini, misalkan. Oke. Nah, muncul ya. Apa datanya? Ini ya statistik deskriptif seperti biasa. In ANOVA-nya bahwa ada perbedaan yang signifikan. Ya, kemudian kita bahas ini ya, kita tidak perlu bahas di sini. Ada perbedaan yang signifikan dari absorbansi pada berbagai bilangan gelombang, gitu ya. Ini P value. Oke. Bentar, ini saya hapus dulu. Jangan dihapus ya. Oke. Kita akan menerjemahkan ini. Maksud saya akan menerjemahkan ini. Pak, mana persamaan yang dimaksud dari regresi? Itu yang ini. Nah, yang ini. Ya. Bahwa kalau di sini sesungguhnya, kalau boleh disampaikan secara beneran, intercept-nya ini kan nilai p-value-nya lebih dari 5%, 0,05. Sebenarnya ini tidak memberikan kontribusi yang signifikan ke dalam persamaan regresi linear. Yang ini juga sama. Ini juga sama. Yang berkontribusi relatif signifikan adalah yang 1399. Gitu ya. Nah, nanti bisa diulang. Sehingga persamaannya adalah kadar kemurnian adalah ini tadi koefisien intercept, berarti di sini adalah minus 8,08 dan seterusnya, ditambah dalam kurung ini 901 dikalikan dengan absorbansi pada bilangan gelombang 102. Terus ditambah dalam kurung berapa ini? 558 negatif 558 negatif 558 dikalikan absorbansi 1056 ditambah minus 264, ini konstanta itu ya, minus 264 dikalikan absorbansi pada 1399. Itu maksudnya ini persamanya itu ya. Oke, kita coba ke atas dulu. Nanti kita coba-coba kira-kira model mana yang cocok gitu. Kita akan, oke, saya hapus ini dulu. Saya akan hapus ini semua dulu. Nah, tadi kan kita dapatkan, kita dapatkan ini ya. Nah, ini data ini yang mau saya pakai dulu. Saya copy ke atas ke sini, jangan lupa copy sebagai nilai. Nah, supaya nilainya tidak berubah. Nah, sekarang kita akan mencari sampel ini berdasarkan persamaan ini tadi ya, ini. Oh, kalau begitu sampel 1 rumusnya adalah sama dengan nilai koefisien intercept ini ditambah siapa? Ditambah koefisien pada absorbansi 1002. Itu adalah ini dikalikan dengan absorbansi pada 1002, yang ini ya. 1002 ditambah koefisien pada 1056 dikalikan dengan absorbansi pada 1056 ditambah dalam kurung koefisien pada 1399 dikalikan dengan absorbansinya. Tutup kurung. Oke ya. Supaya saya nanti bisa narik ke bawah,
supaya nilai ini tidak berubah kalau saya tarik, maka saya kasih tanda dolar dulu ya. Saya kasih tanda dolar dulu, biar dia nanti kalau saya tarik ke bawah, tidak lari. Ini saya kasih tanda dolar. Dolar juga. Dolar. Tanda dolar juga. Nah, oke ya. Nah, apa kita dapatkan nilai, kok tidak sesuai ya? Nah, kita tidak apa-apa. Kita tarik ke bawah. Nah, ini dia. Oh, yang benar itu sampel yang ke-6. Dari sini kita bisa mensimulasikan bahwa, ini kok sepertinya prediksinya kurang begitu pas ya. Tahu kenapa ya? Harusnya 0,6. Tapi sampel 1 kok 0,8, yang benar hanya memprediksi di sampel kedua. Nah, ini sebenarnya bukan salah datanya, bukan salah data ininya ya. Tapi persamaan regresi yang kita buat itu belum sempurna. Taunya dari mana ini? P-value-nya. Nilai intercept-nya ini dia lebih besar daripada 0,5, ini tidak signifikan. Ini tidak signifikan, ini tidak signifikan, cuma ini yang signifikan menurut ini ya. Sekarang kita bikin model yang kedua, panggil lagi ya, Ctrl M, regresi, multiple linear, kasusnya sama, X-nya adalah ini, kemudian Y-nya adalah kadar sampai 1, gitu. Nah, kita hilangkan salah satu ininya. Nah, misalkan ya, ini hanya salah yang lain gitu maksudnya. Oke, terus keluarannya akan kita taruh di bawahnya di sini misalkan. Ini yang kita menghilangkan term intercept-nya, intercept reference-nya. Ini sudah sesuai belum ini? Nah, sekarang kita dapat ini ya, kita coba aja. Itulah fungsinya validasi metode untuk memastikan bahwa model yang kita buat, ini harusnya, nah begini. Nah, ini sampel 1. Nah, ini juga sama. Nah, ini akan saya copy paste saja ke sini. Nah, tapi akan saya hilangkan di bagian depannya. Biar tidak nulis dolar-dolar lagi ya, maksud saya. Oke, kita cek di sini yang mau kita ini kan adalah, yang ini adalah key. Key itu maksudnya yang ini ya. Adalah key berapa ini? Key 3. Nah, akhirnya kan ini dikalikan dengan siapa ini? Bukan I8. Key 3 dikalikan dengan absorbansi I8 ya. Ini I8, J8 udah benar. Terus sekarang yang ini juga sama ini. Key 4. Key 4 itu ini maksud saya gitu ya. Ini key 5. Itu maksudnya yang ini. Udah saya dolar-dolar ya. Semoga ininya datanya kan ini. Nah, kita enter. Nah, kita cek. Hasil ini diperoleh dari mana sih? Oh, perkalian ini dikalikan dengan absorbansi 1002. Koefisien dikalikan dengan absorbansi ini. Ini dikalikan dengan ini. Dapatnya itu. Karena sudah saya dolar, biasanya kalau saya tarik ke bawah untuk menggunakan rumusan yang sama, itu dia tidak akan berubah. Kita cek ya, bahwa data ini adalah ini dikalikan sampel kedua, betul.
Ini dikalikan kedua betul. Oke ya, udah cek ya. Sekarang kita cek yang ketiga. Ini diperoleh dari koefisien ini terhadap sampel ketiga. Oke. Nah, lihat ya. Ini ada perbedaan. Ya, perbedaannya ya, ini lebih konsisten. Gitu. Oke ya. Oh, ternyata model yang kedua itu lebih mendekati nilai yang sebenarnya daripada model yang pertama. Oke, sekarang Pak, kalau bisa, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan variabel X yang sesedikit mungkin? Ini masih terlalu banyak, Pak, ada 3 variabel. Ini kebetulan 3 variabel. Kalau ada 10 variabel, misalkan, variabel bebas, kan ini tidak mempermudah perhitungannya. Nah, sekarang kita akan mengenal istilah stepwise multiple linear regression. Caranya sama ya, panggil Ctrl M, regresi, masih pilihan yang sama, sumbu X-nya adalah ini, terus sumbu Y-nya adalah kadar, kemudian alfanya 0,05, kita pakai stepwise multiple linear regression. Kita stepwise multiple linear regression itu sebenarnya adalah memotong ya, memotong variabel-variabel yang kurang memberikan kontribusi signifikan gitu. Ini bisa dicentangnya dihilangin juga boleh, tapi untuk stepwise multiple regression kita kasih aja enggak apa-apa ya untuk latihan. Nanti Anda bisa modif-modif lah kira-kira begitu, kira-kira model mana yang sesuai. Saya akan taruh di bawahnya dulu di sini. Ini yang model stepwise multiple linear regression. Ini ya, ada ya tulisannya ya. Nah, ini sebenarnya ada penjelasannya ini. Tapi kita cari dulu mana. Ini dia. Persamaan regresinya adalah ini nih. Oh, sini ya. Sebenarnya bisa kita lihat dari nilai p value ini sebenarnya. Oh, sebenarnya betul ya bahwa interceptnya ini sebenarnya tidak terlalu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap persamaan regresi linear. Ini kelihatan dari sini. 1056 ya relatif masih memberikan signifikan. Masih ya, karena di bawah 0,05. Oke, mari kita cek ya bagaimana akurasi model ini terhadap hasil yang seharusnya. Oke, kita buat di sini nilainya sama ya, saya ambil ini, Ctrl C, Ctrl V. Nah, cuma ini nanti saya akan ubah menjadi punyanya siapa ini tadi ya, punya. Oke, ini akan sama dengan koefisien ditambah dengan dalam kurung koefisien absorbansinya pada bilangan gelombang 1056 dikalikan dengan absorbansi sampel pada 1056, berarti yang ini ya, berarti yang ini. Nah, kalau sudah, kita tutup supaya dia nanti kalau ditarik ke bawah tidak lari kemana-mana. Variabel yang konstan pengalinya itu tetap kita gunakan, kita kasih tanda dolar. Oh sorry, saya udah sampai jam ini ya, 14.15 ya, Anda masih ada kuliah ya? Oke, saya percepat ya. Oke, maaf ya, saya terputus enggak ini? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya. Oke ya. Oh, ternyata yang ini kita mendapatkan hasil yang relatif konsisten, benar dengan preparasi sampel yang kita buat. Dia 0,6 ya, konsisten. Cuma bedanya apa, Pak? Antara yang tengah ini kan juga sama-sama konsisten. Bedanya adalah ini perlu 3 variabel prediktor, ini hanya perlu 1 variabel prediktor. Kira-kira begitu. Kalau Anda menjadi quality control atau apa selain di atasnya quality control apa itu, yang bikin metode supaya anak buah Anda bisa bekerja dengan mudah,
ya saya akan lebih suka yang sederhana ini dibandingkan pakai yang 3 variabel ini. Kenapa ya? Ini untuk anak-anak SMK yang bekerja di tempat saya, ini ngitungnya lebih mudah dia karena cuma dapat 1. Oke ya, karena sudah 14.16, terpaksa harus saya akhiri. PR Anda adalah coba Anda buat model satu lagi di sini, PR di sini. Kalau misalkan saya menggunakan multiple linear regression, tetapi ininya saya hilangkan. Term of intercept-nya, include constant term atau intercept-nya saya hilangkan. Kemudian menggunakan step-based multiple linear regression. Ya, di print screen ya. Jadi cuma ini step-based multiple linear regression, tapi ininya dihilangkan. Apakah modelnya lebih baik atau lebih mendekati nilai akurasi yang sebenarnya atau tidak? Gitu ya. Oke, kalau tidak itu PR-nya di sini adalah buatkan model dari MLR dengan step-based multiple linear regression tanpa intercept. Hasilnya lebih baik atau lebih akurat. Saya kira saya nanti saya share di grup ya. Kelas B ada di sini ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas keputusan jaringan. Nanti dikerjakan PR-nya, nanti dikumpulkan di Google Drive masing-masing. Nanti ketua kelasnya yang mengumpulkan. Kelas B juga sama. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.